Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa semua, eh, selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan materi di mana materi terakhir kita yaitu mengenai algoritma pencarian atau disebut dengan searching. Eee, Searching itu sendiri, definisinya adalah sebuah metode pencarian guna menemukan data atau informasi yang sedang dicari di dalam sebuah kumpulan data yang memiliki tipe data yang sama. Pencarian diperlukan untuk mendapatkan informasi atau data dari kumpulan data yang belum diketahui. Pencarian dapat dilakukan terhadap data yang secara keseluruhan berada dalam memori komputer ataupun yang berada dalam penyimpanan eksternal. Nah, jadi pencarian yang dilakukan bisa secara keseluruhan yang berbeda dalam memori komputer ataupun di dalam penyimpanan eksternal. Nah, pencarian yang dilakukan terhadap data yang berada dalam komputer dikenal dengan pencarian internal, sedangkan pencarian dilakukan pada media penyimpanan eksternal disebut pencarian eksternal. Pencarian internal meliputi pencarian sekuensial, sedangkan pencarian uh, internal disebut dengan pencarian shared. Sequential shared adalah metode pencarian sebuah data dari suatu kumpulan data di mana data dicari dari depan ke belakang atau dari awal sampai akhir data tanpa harus data tersebut terurut. Jadi pencarian dilakukan dari depan ke belakang atau dari awal data itu sampai akhir. Nah, tanpa data itu berurut. Konsepnya yaitu dengan melakukan perbandingan data satu persatu secara berurutan sampai data tersebut ditemukan ataupun tidak ditemukan. Algoritma dari data sequential search ini yang pertama data dilakukan perbandingan satu persatu secara berurutan dalam kumpulan data dengan data yang dicari sampai data tersebut ditemukan. Nah, pada dasarnya pencarian ini hanya melakukan pengulangan data dari 1 sampai dengan yang ke N atau data yang ke N. Setiap pengulangan dibandingkan ke data yang ke I dengan data yang sedang dicari. Nah, misalnya ada 5 data 1, 2, 3, 4, 5. Nah, data yang pertama dibandingkan dengan data yang ke I. Dengan data yang dicari. Misalnya data yang dicari itu berada di 3. Nah, kita bandingkan 3 dengan data 1, 3 dengan data 2, data 3 dengan data 3. Nah, sehingga data itu ditemukan. Selanjutnya, apabila data sama dengan yang dicari, berarti data telah berhasil ditemukan. Sebaliknya, apabila sampai akhir melakukan pengulangan, tidak ada data yang sama dengan yang data dicari. Berarti data tidak ada yang ditemukan. Nah, kita lihat contohnya. Diketahui data sebagai berikut. 20, 45, 12, 43, 65, 35, 30, 40. Data yang dicari misalnya 4, 3. Nah, proses pencariannya 43 dengan 20. Nah, data 43 ini dengan data 20 tidak ditemukan. Selanjutnya 43 dengan 45 tidak ditemukan. 43 dan 12 tidak ditemukan. 43 dan 43 ya data ditemukan. Jumlah perbandingannya berarti adalah 4 kali. Selanjutnya binary search. Kalau kita tadi membahas mengenai binary
sequential search. Nah, sekarang kita membahas mengenai binary search. Binary search ini adalah metode pencarian sebuah data dari suatu kumpulan data, di mana kumpulan data tersebut harus berurutan dengan benar agar proses pencarian data bisa dilakukan. Nah, tadi sequential search itu tidak masalah tidak berurutan. Nah, binary search ini harus berurutan. Nah, selanjutnya dalam proses pencarian data pada metode ini, data akan dibagi menjadi dua bagian untuk setiap tahap pencarian. Nah, jadi data tersebut dibagi dua. Misalnya ada 10 data. Nah, data pertama dibagi 5, data kedua dibagi juga dengan 5 data. Algoritma. Pertama, pengambilan data dimulai dari posisi 1 sampai dengan posisi terakhir atau N. Nah, jadi dimulai dari posisi pertama. Selanjutnya mencari posisi data yang tengah dengan menggunakan rumus. Nah, jadi kita cari posisi data yang tengah dengan menggunakan rumus posisi awal ditambah posisi akhir. Lalu dibagi dua. Misalnya posisi awalnya data 12. Nah, ditambah posisi akhir. Nah, lalu dibagi 2. Setelah itu data yang akan dicari dibandingkan dengan data yang berada di tengah. Apakah data tersebut sama atau lebih kecil atau lebih besar. Nah, jadi kita melakukan perbandingan. Seandainya data tersebut lebih besar, maka proses pencarian yang dicari dengan posisi awal adalah posisi di tengah ditambah 1. Apabila lebih kecil, maka proses pencarian yang dicari dengan posisi akhir adalah posisi tengah dikurang 1. Jika ada data yang sama dengan data yang dicari, berarti data tersebut telah ketemu. Nah, itu algoritma dari oh, binary search ini. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari sequential search. Kelebihan dari sequential search ini, kelebihannya relatif lebih cepat dan efisien untuk data yang memiliki jumlah terbatas. Yang kedua, algoritma pemrogramannya lebih sederhana. Sedangkan kekurangannya kurang cepat untuk melakukan pencarian data dalam jumlah yang besar. Yang kedua, beban komputasinya lebih besar. Nah, yang berikutnya, tadi kita lihat kekurangan dari sequential search. Nah, kita lihat lagi kelebihan dari binary search ini. Untuk pencarian data dalam jumlah yang besar atau waktu searching, pencarian lebih cepat karena data telah terurut. Nah, kalau yang tadi datanya kan tidak telah terurut. Nah, selanjutnya beban komputasinya cenderung lebih kecil. Selanjutnya kekurangannya data harus sudah disorting lebih dahulu. Nah, jadi datanya harus kita sorting terlebih dahulu dalam keadaan terurut agar lebih mudah dalam pencarian data yang diinginkan. Jadi kita harus nurutin data dulu gitu. Algoritma pemrograman lebih rumit dari sequential search, tidak baik untuk data berangkai. Nah, selanjutnya nanti kita akan mencoba melihat contoh dari mengimplementasikan sequential search dengan binary search ini ke dalam bahasa pemrograman. Sampai di sini Ibu harapkan anak-anak Ibu paham mengenai binary search dan sequential search perbedaannya, yaitu mengenai algoritmanya, mengenai kelemahan dan kekurangan dari binary search dan sequential search. Nah, nanti kita lanjutkan yaitu mengenai cara penerapan algoritma ini di dalam bahasa pemrograman Java. Nah,